Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mariani Mulyasari dengan NIM 120210139 dari kelas RC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan bumi, proses pembentukan patahan bumi, jenis paleogeologi dan kegunaannya pada bidang konstruksi, proses terbentuknya batuan, jenis batuan dan mineral yang terkandung, serta proses pelapukan batuan dan jenis tanah yang terbentuk. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk share screen PowerPoint yang telah saya buat. Proses terbentuknya bumi itu memiliki 4 teori yang sering kali kita dengar. Yang pertama ada teori nebula. Teori nebula dikemukakan oleh dua ilmuwan, yaitu Immanuel Kant pada tahun 1753 dan Petre de Laplace pada tahun 1796. Teori ini menyatakan bahwa semua yang ada di langit dan tata surya berasal dari kabut besar. Dahulu tidak adanya planet, bintang, matahari, dan benda langit yang lainnya. Yang ada hanya kabut, debu, es, dan juga gas. Kabut yang membentuk tata surya sebagian besar berisi hidrogen dan memiliki gaya gravitasi. Pada saat tertentu, kabut berubah mengeras dan kabut berputar dengan sangat kencang pada pusat tertentu. Kabut yang memiliki gaya gravitasi tersebut disebut sebagai matahari. Sedangkan kabut dengan gaya yang tidak terlalu besar dan mengelilingi matahari disebut dengan planet, salah satunya adalah bumi. Yang kedua, teori planetisimal. Teori planetisimal dikemukakan oleh Forrest Ray Morton, seorang astronom asal Amerika, dan Thomas C. Chamberlain, seorang ahli geologi di awal abad 20. Menurut penelitian mereka terhadap batuan dan materi yang ada di bumi, serta pergerakan benda-benda langit, bumi tidak terbentuk bersamaan dengan matahari, tetapi bumi terbentuk bersama dengan planet-planet lainnya. Pada awal tata surya memiliki matahari dan bintang-bintang yang berukuran hampir sama saja. Karena ukurannya yang hampir sama, gaya yang dimiliki bintang tersebut juga hampir sama, sehingga terjadinya tarik-menarik yang membuat bintang tersebut hampir saling bertabrakan. Saat tidak lagi menyatu dengan matahari, materi otomatis mendingin dan gumpalan semakin besar. Gumpalan tersebut mendingin karena masanya lebih kecil dari matahari. Gumpalan tersebut yang sekarang disebut sebagai planet-planet. Salah satu contohnya adalah planet bumi. Yang ketiga, ada teori bintang kembar. Teori bintang kembar sama dengan teori-teori sebelumnya. Teori ini dikemukakan oleh astronom Raymond Arturo Lyttelton. Diyakini terdapat dua bintang di dunia ini sebelum terbentuknya bumi atau terbentuknya planet-planet lain. Hanya saja, pada teori ini tidak disebutkan jika gaya yang ada pada bintang sebagai penyebab utama terbentuknya bumi dan juga planet yang lainnya. Dalam teori ini, salah satu bintang kembar meledak. Ledakannya itu membuat pecahan berbagai materi yang ada di sekelilingnya. Materi ini kemudian mendingin dan membentuk sebuah planet. Matahari merupakan bintang kembar yang tidak meledak. Akibatnya, materi hasil ledakan yang mengelilingi matahari karena gaya gravitasi yang dimiliki. Yang terakhir ada teori Big Bang, teori yang paling dikenal banyak orang. Teori ini merupakan teori paling akhir yang ditemukan oleh ilmuwan mengenai proses terbentuknya bumi. Beberapa ilmuwan yang mengemukakan teori ini antara lain George Lemaitre, Edwin Hubble, dan Stephen Hawking. Teori ini diyakini jika tata surya terbentuk dengan sendirinya, tetapi memiliki proses miliaran tahun untuk terbentuknya. Dalam teori Big Bang menyebutkan bahwa dahulu di dunia terdapat gumpalan kabut raksasa pada porosnya. Jika digambarkan seperti angin puting beliung yang memiliki energi yang sangat besar. Putaran yang sangat cepat itu membuat beberapa bagian dari materi itu terhempas dari tempatnya. Ada bagian besar yang terbentuk seperti cakram raksasa. Cakram
ini meledak dan membentuk suatu nebula atau gumpalan. Nebula atau kabut tersebut kemudian mendingin selama kurang lebih 4,6 miliar tahun. Kemudian hasilnya adalah galaksi Bima Sakti, di mana itu tempat kita tinggal sekarang. Bagian yang ringan dan kecil dari kabut raksasa tidak meledak, tetapi perlahan mendingin dan juga memadat. Inilah yang kemudian dikenal sebagai planet dan salah satunya adalah bumi. Keempat teori tersebut yang saya jelaskan merupakan teori yang paling dikenal atau paling sering muncul dan juga sering dilakukan penelitian kembali oleh para ilmuwan. Lalu ada proses terbentuknya patahan. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan mengenai patahan terlebih dahulu. Patahan bumi adalah perubahan bentuk bumi akibat adanya tekanan tenaga endogen yang cepat, sehingga permukaan bumi tidak sempat melipat. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya patahan. Tekanan ini dapat berupa tekanan vertikal maupun horizontal. Patahan terjadi ketika tekanan dalam bumi bekerja pada lapisan batuan yang tidak elastis atau keras, yang kemudian mengakibatkan kerak bumi menjadi retak atau patah. Di patahan ini ada bagian yang turun dan disebut sebagai graben atau sleng. Lapisan tanah yang terangkat disebut dengan horst yang menghasilkan kenampakan sebuah plato atau dataran tinggi. Di dalam patahan tersebut terdapat batas bidang. Batas bidang tahan tersebut dinamakan sesar. Patahan biasanya terjadi pada daerah yang berbentuk satuan. Sesar membagi batuan menjadi dua, yaitu hanging wall dan foot wall. Hanging wall adalah batuan yang terletak di atas sesar, sedangkan foot wall adalah batuan yang berada di bawah sesar. Batuan yang mengalami patahan adalah batuan yang menyusun lapisan bumi. Kedalaman patahan juga bisa mencapai dasar samudra serta memiliki panjang hingga lintas benua. Terjadinya patahan tersebut juga mengakibatkan adanya gempa bumi. Bentuk-bentuk patahan pada bumi sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu patahan vertikal dan juga patahan horizontal. Terus kita ke dalam bentuk patahan. Yang pertama ada patahan vertikal. Patahan vertikal adalah apabila bagian-bagian sesarnya bergerak ke atas ataupun ke bawah, itu dinamakan dengan patahan vertikal. Jika bagian sesarnya tampak bergerak ke atas, maka dinamakan dengan sesar naik, dan apabila bagian sesarnya tampak seperti turun, maka dinamakan dengan sesar turun. Bagian patahan yang rendah atau turun ini disebut dengan graben. Bagian ini akan membentuk suatu lembah dari patahan, sedangkan pada bagian yang lebih tinggi atau naik dinamakan horst. Bagian ini adalah puncak dari patahan. Dan yang kedua ada patahan horizontal, di mana patahan horizontal merupakan suatu patahan yang sesarnya bergerak mendatar. Posisi bergeseran sesar mendatar sehingga tidak membentuk suatu cekungan ataupun puncak dari posisi sebelumnya. Dan biasanya pada patahan jenis ini, bagian kulit bumi yang patah hanya akan tampak seperti pada garis atau belah saja. Selanjutnya ada peta geologi. Sebelum masuk ke dalam jenis peta geologi, saya akan menjelaskan dahulu mengenai apa itu peta geologi. Peta geologi merupakan peta yang tematik dan juga berhubungan dengan informasi tentang geologi dari suatu wilayah. Informasi yang didapat dari peta ini berbentuk bebatuan yang menyusun permukaan bumi di wilayah tertentu yang kemudian disesuaikan dengan batas pada peta, baik itu secara vertikal ataupun berada di bawah permukaan atau ratelar atau juga menyebar. Bebatuan yang menyusun permukaan bumi ini tersusun berdasarkan jenis, seperti contohnya batuan metamorf, batuan beku, andesit, serta basal, dan lain sebagainya. Berikut ini ada 7 jenis
peta geologi. Yang pertama ada peta geologi permukaan atau surface geological map. Terus yang kedua ada peta singkapan, yang ketiga ada peta ikhtisar geologi, yang keempat ada peta struktur, yang kelima ada peta isospek, yang keenam peta fotogeologi, dan yang ketujuh ada peta hidrogeologi. Terus ini kegunaan peta geologi pada bidang konstruksi. Yang pertama ada untuk kegunaannya pada bidang transportasi dan komunikasi, di mana jika peta geologi ini digunakan dalam urutan transportasi serta komunikasi itu untuk merancang suatu jaringan pada jalan raya dan kegunaan lain serta untuk jaringan seperti pipa untuk air. Terus yang kedua ada mendukung perencanaan pembangunan. Dalam mendukung perencanaan pembangunan, peta geologi dimanfaatkan pemerintah dan juga swasta untuk keperluan pemantauan, perencanaan, dan juga evaluasi hasil dari pembangunan yang sedang dikerjakan. Lalu yang keempat ada peta geologi untuk pembangunan nasional. Ini jika dilihat dari segi pembangunan nasional itu memiliki kegunaan untuk mendukung banyak program perencanaan pembangunan di suatu wilayah yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Informasi yang didapat dari peta geologi ini juga memberikan informasi dalam bentuk jenis dan juga penyebaran batuan. Terus yang terakhir ada peta geologi sebagai peta struktur, di mana peta geologi juga digunakan sebagai peta struktur dengan skala sedang sampai besar. Peta ini akan memperlihatkan garis dari kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan lapisan tertentu yang terletak di dalam atau di dasar tanah. Lalu selanjutnya ada proses terbentuknya batuan, di mana berawal dari magma. Nah, itu berawal dari magma itu ya ini batuan cair yang terbentuk jauh di bawah permukaan bumi. Seiring berjalannya waktu, magma tersebut mendingin dan membeku. Inilah disebut sebagai dengan proses kristalisasi, di mana magma dapat terjadi pada dua jenis situasi, yakni di bawah permukaan bumi atau di atas permukaan bumi setelah letusan gunung api. Dari dua situasi tersebut, proses kristalisasi bisa menghasilkan batuan beku. Ya, berikutnya ada proses pelapukan. Dalam proses pelapukan, batuan beku secara perlahan hancur dan terurai karena pengaruh sehari-hari dan cuaca dari atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Materi hasil pelapukan batuan beku yang berada di permukaan lereng seringkali bergerak sebab pengaruh gaya gravitasi. Sebelum diangkut oleh erosi seperti air mengalir, gletser, angin, atau gelombang. Partikel-partikel hasil pelapukan batuan beku serta zat terlarut itu akan mengendap. Nah, disinilah proses pengendapan terjadi. Endapan biasanya berubah menjadi batuan sedimen jika dipadatkan oleh beban berat lapisan atasnya atau ketika direkatkan air tanah yang meresap mengisi pori-pori tanah. Pada tahap siklus berikutnya, itu jika batuan sedimen terkubur jauh di bawah permukaan bumi serta terlibat dalam proses pembentukan pegunungan, itu akan terjadi perubahan lagi. Batuan sedimen akan bereaksi pada lingkungan baru dan berubah menjadi jenis ketiga, yakni batuan metamorf. Nah, jika batuan metamorf tersebut terpapar oleh suhu panas yang sangat tinggi, itu bebatuan itu akan meleleh kembali dan kembali menjadi magma. Ini merupakan jenis batuan. Ini jenis batuan yang pertama ada batuan beku, yaitu batuan yang disebut sebagai batuan igneus. Ini merupakan batuan yang proses pembentukannya terjadi dari magma yang telah mengalami pembekuan atau pendinginan. Batuan ini biasanya ada di dalam mantel atau kerak bumi. Contoh-contohnya ada granit, riolit, diorit,
andesit, gabbro, basalt, dan dunit. Cara terbentuknya batuan beku setidaknya dibagi menjadi 3 macam, yaitu intrusif, yaitu di mana batuan beku jenis intrusif ini proses pembentukannya terjadi di dalam kerak bumi atau di bawah permukaan bumi. Batuan ini merupakan bentuk dari pendinginan magma yang ada di kerak bumi, sehingga tekstur batuan beku biasanya bersifat kasar. Yang kedua ada ekstrusif, di mana batuan beku ekstrusif ini terjadi di atas permukaan kerak bumi karena adanya pencairan magma di dalam mantel atau kerak bumi. Ini biasanya proses pembekuan dari batuan beku ini lebih cepat dibandingkan dengan proses pencairan batuan beku intrusif karena proses pembekuannya terjadi di atas permukaan bumi. Dan yang ketiga ada hipabisal. Hipabisal itu untuk jenis batuan beku ini jenisnya itu terbentuk di antara batuan plutonik dan vulkanik. Batuan ini terbentuk karena adanya proses naik turunnya magma di dalam mantel dan kerak bumi. Lalu ada jenis batuan sedimen, di mana batuan sedimen merupakan jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan dibekukan pada suhu dan tekanan udara yang sangat rendah. Batuan sedimen sebenarnya merupakan bentukan dari batuan yang pernah ada terus terkena berbagai jenis pelapukan dan juga erosi tanah, sehingga terbentuklah suatu batuan sedimen. Di dalam permukaan bumi sendiri, jumlah batuan sedimen ini diperkirakan mencapai 75%, sedangkan di dalam kerak bumi diperkirakan ada 8%. Ini merupakan jenis-jenis batuan sedimen. Ada rock salt, sandstone, dan dolomite. Terus yang ketiga ada batuan metamorf. Ada batuan metamorf. Batuan metamorf ini adanya karena terbentuknya batuan metamorf ini karena adanya suntikan magma yang mengenai pada batuan di sekitarnya. Perubahan ini adalah perubahan besar di mana hampir batuan yang terkena suhu yang sangat tinggi akan melakukan proses metamorfosis. Karena adanya proses metamorfosis ini, itu dapat merubah biji mineral yang ada di dalam batuan. Semakin dekat letak batu dengan magma akan semakin besar pula proses perubahannya dibandingkan dengan batuan yang letaknya jauh dari magma. Terus ini ada 6 jenis batuan metamorf. Yang pertama ada quartzite, slate, marble, gneiss, schist, dan serpentinite. Terus yang berikutnya ada proses pelapukan batuan. Proses sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu mengenai proses pelapukan batuan. Proses pelapukan batuan terjadi pada batuan dan juga pada jasad-jasad serta mineral-mineral alami yang terdapat di bumi. Mineral alami yang terkikis itu sebagian besar menjadi tanah dan sebagian pula mengendap menjadi batuan sedimen. Proses pelapukan dari batuan menjadi tanah atau batuan sedimen ini tidak terjadi begitu saja, namun membutuhkan waktu yang cukup panjang. Terjadinya pelapukan bisa itu disebabkan karena 3 macam, yaitu faktor fisika, yaitu proses mekanik yang menyebabkan batuan masif menjadi pecah dan hancur serta terfragmentasi menjadi partikel-partikel mikro tanpa ada perubahan yang bersifat kimia. Terus yang kedua ada proses kimiawi, yaitu pelapukan kimia ini terjadi karena adanya bantuan bahan-bahan kimia. Proses pelapukan kimia ini merupakan proses pelapukan yang diikuti terjadinya perubahan pada sifat kimia dari batu tersebut. Terus yang ketiga ada pelapukan biologi, di mana pelapukan biologi atau pelapukan organik ini terjadi karena adanya campur tangan atau peranan dari makhluk hidup.
Proses pelapukan biologi ini terjadi karena aktivitas manusia biasanya seperti akar tumbuhan, mikroorganisme tanah, dan juga binatang. Proses pelapukan secara biologi ini merupakan proses pelapukan yang senantiasa mengiringi dua proses pelapukan sebelum sebelumnya yang sudah dijelaskan, yaitu fisika dan kimia. Yang terakhir ada jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan. Yang pertama ada tanah aluvial, di mana tanah aluvial itu merupakan tanah endapan yang terbentuk atas dasar material halus yang merupakan hasil dari endapan aliran sungai. Yang kedua ada tanah andosol, di mana tanah andosol ini sering disebut juga sebagai tanah vulkanis, yang artinya adalah tanah yang berasal dari abu vulkanik yang telah mengalami proses pelapukan. Yang ketiga ada tanah kapur, di mana sering disebut sebagai tanah Mediteran, yaitu tanah yang terbentuk dari batu kapur yang telah mengalami pelapukan. Yang ketiga ada tanah regosol, di mana tanah regosol adalah jenis tanah yang memiliki fisik yang kasar dan berasal dari material gunung berapi. Yang keempat ada tanah gambut, yaitu yaitu jenis tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mengalami pembusukan. Terus ada tanah litosol yang di mana tanah yang berasal dari batuan keras yang telah mengalami proses pelapukan secara sempurna. Terus ada tanah latosol di mana tanah yang memiliki zat besi dan aluminium. Tanah ini sangat tua sehingga tingkat kesuburannya juga semakin rendah. Terus ada tanah grumusol yaitu tanah margalit, jenis tanah yang terbentuk dari material halus dan berlempung. Terus ada tanah humus, di mana jenis tanah yang berbentuk dari proses pelapukan tumbuhan sehingga tanah jenis ini mengandung banyak unsur hara dan mineral yang subur. Jadi tanah humus ini merupakan jenis tanah yang subur. Dan terakhir ada tanah laterit, di mana jenis tanah yang berwarna seperti merah bata ini merupakan banyak mengandung zat besi dan juga aluminium. Tanah laterit itu hampir sama seperti dengan tanah liat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.